saat Soekarno melewat ke Makassar dan menolak jadi Raja Indonesia. Sebelum berkunjung atas nama Chuo Sanggiin, Dewan Rakyat, dan berpidato di hadapan rakyat pada tanggal 26 April sampai 2 Mei, Soekarno rupanya sempat melewat ke Makassar pada Maret 1945. Namun, kunjungan ini bersifat rahasia. Ia bernama Ahmad Subarjo, terbang diam-diam ke kota Daeng, memenuhi undangan petinggi Rikungun, Angkatan Laut Jepang yang menguasai Indonesia Timur. Saat itu, militer Jepang sedang terdesak di teater Pasifik Perang Dunia II. Setelah digempur habis sejak bulan Desember 1944, Filipina akhirnya jatuh ke tangan Amerika Serikat di bulan Februari 1945. Terlebih pos strategis militer mereka, yakni Pulau Saipan, sudah jatuh sejak Juli 1944. Artinya, Tokyo tak lagi mampu lagi melindungi Indonesia secara langsung. Tanpa bantuan, praktis militer Jepang di Indonesia memalingkan muka pada penduduk lokal. Mereka mulai melunak, membuka pintu kerjasama, dan memberi janji kemerdekaan pada September 1944. Mereka sadar bahwa bagaimanapun caranya, sekarang mereka sangat membutuhkan penduduk pribumi yang kooperatif. Sebab melawan musuh sekutu dan penduduk yang menentang pendudukan dengan sekaligus itu sama saja dengan bunuh diri, ungkap putra sang fajar kepada jurnalis Cindy Adams dalam buku Soekarno, An Autobiography CV Gunung Agung pada tahun 1966. Yang pertama, di Makassar, petinggi militer Jepang usulkan Indonesia menjadi negara kerajaan pada bulan Maret tahun 1945. Soekarno dan Ahmad Subarjo, yang kelak menjadi Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia, berangkat ke Makassar. Mereka didampingi oleh Shigetada Nishijima, orang Jepang yang menaruh simpati pada perjuangan Indonesia. Tak ada tanggal pasti kapan mereka tiba dan pulang. Bung Karno bahkan tak mau menyebut hal tersebut di buku autobiografinya yang mansyur itu. Agaknya, topik pembahasan dengan para petinggi Min Saifu pemerintahan militer yang sensitif membuat Soekarno enggan menjelaskan lebih rinci lawatannya ke Makassar. Apakah itu? Ternyata militer Jepang mendorong Indonesia nanti berbentuk sebagai kerajaan monarki. Ini disebut sebagai kehendak rakyat. Seperti yang Anda bisa lihat dalam kunjungan baru-baru ini, rakyat Bali condong ke arah negara kerajaan. Mereka bersikeras agar Soekarno menjadi raja nantinya. Demikian pernyataan salah satu pejabat Min Saifu, seperti yang diingat oleh Soekarno. Yang kedua, usulan Indonesia menjadi negara monarki dan menjadi rajanya ditolak mentah-mentah oleh Soekarno. Namun, usulan Jepang ditolak mentah-mentah oleh Bung Karno. Sejak lama ia mengidam-idamkan Indonesia sebagai publik, sebagai sebuah pemerintah terpusat. Jauh ketika kemerdekaan hanya mimpi yang jauh dari kenyataan. Saya sudah bersumpah bahwa kami takkan menjadi kerajaan. Saya menentang kemungkinan bentuk apapun, kecuali republik, jawab Soekarno. Saat diwawancarai oleh Cindy Adams, Bung Karno kemudian menjelaskan perbedaan visinya
dengan sang wakil presiden dan orang terdekatnya di Chow Sang In. Muhammad Hatta. Ternyata Hatta bermimpi Indonesia berbentuk federal yang terdiri dari beberapa negara bagian. Untuk masalah ini, Hatta selalu setuju denganku, terutama saat pendudukan Jepang. Namun saat kemerdekaan mulai dekat, ia berubah pendirian. Kenang Soekarno. Namun, Hatta malah mengecam konferensi Malino pada bulan Juli tahun 1946 saat Nika Belanda sedang merancang Republik Indonesia Serikat yang berbentuk federal. Bung Karno turut mengamini bahwa perbedaan pendapat ini berujung pada pecah kongsi Dwi Tunggal pada tanggal 1 Desember tahun 1956 saat Hatta mundur sebagai wakil presiden. Yang ketiga, datang diam-diam ke Makassar. Soekarno menyaksikan pesawat tempur Amerika Serikat membombardir Makassar di Makassar. Soekarno meneguhkan Indonesia sebagai republik dan menolak usulan pemerintah militer Jepang agar negara baru ini menjadi kerajaan. Terlebih, sang proklamator turut menampik permintaan rakyat agar dirinya menjadi raja. Rupanya, ada mimpi republik yang harus tetap dijaga. Lantas apalagi yang dikenang Soekarno dalam kunjungan pertamanya ke Makassar? Ternyata, bom-bom pesawat tempat sekutu tak henti menemani lewatannya selama 5 hari. Serangkaian ledakan hebat di Makassar menghalangi tugasnya sebagai ketua Chuo Sangiin yang ingin leluasa berbicara dengan penduduk. Kami dibom sebanyak 22 kali. Peringatan serangan udara berbunyi 15 menit sekali. Sepanjang 5 hari itu, aku cuma bersembunyi di bunker bawah tanah yang penuh serangga dan nyamuk, ungkapnya. Meski kedatangan Soekarno dirahasiakan oleh militer Jepang, entah kenapa kabar tersebut bocor ke pihak sekutu. Yang keempat, Bung Karno menyebut sekutu menggolongkannya sebagai penjahat perang. Sebagai penjahat perang, Soekarno sendiri memahami alasan pesawat sekutu, kemudian membombardir Makassar saat ia melewat ke kota tersebut. Tak diragukan lagi, mereka memang memburu saya. Saya tidak bisa menyalahkan itu. Mereka berpikir bahwa saya juga penjahat perang, ujar Soekarno. Jelas ini berhubungan dengan Romusyah, sebutan untuk pekerja paksa yang mengalami penyiksaan keji sepanjang Perang Dunia II. Sepanjang masa pendudukan, Soekarno memang direkrut dalam banyak organisasi rakyat bentukan Dai Nippon. Mulai dari Pusat Tenaga Rakyat, Putra, Chow Sang In, Badan Pertimbangan Pusat, Pembela Tanah Air, PETA, dan Haiho. Soekarno turut direkrut sebagai tokoh yang mengajak rakyat menjadi Romusyah kepada Cindy Adams. Ia mengakui rasa bersalah atas perannya tersebut. Ribuan orang tak pernah kembali. Mereka meninggal di negeri orang. Mereka diperlakukan sebagai tawanan perang, saling dibelenggu satu sama lain untuk membangun jalan di Burma. Ya, saya tahu tentang mereka. Mereka dikirim dalam kotak-kotak pengap tanpa udara. Mereka jadi kurus krempeng, bak tengkorak hidup, dan saya tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu mereka, ujar Soekarno. Yang kelima, Soekarno kembali berkunjung ke kota Daeng pada 26 April sampai 2 Mei 1945 tanpa takut serangan pesawat sekutu selain itu.
Kunjungan ke Makassar juga memberinya malaria tertiana akibat gigitan nyamuk dalam bunker. Ini idapannya selama 8 tahun dengan gejala demam atau meriang yang silih berganti, muncul menghilang. Penyakit tersebut bahkan kambuh sehari sebelum ia membacakan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjalanan pulang ke Jakarta pun jauh dari kata menyenangkan. 6 pesawat tempur Amerika Serikat terus membuntuti mereka di udara, kendati Soekarno dan rombongan telah dikawal oleh sepasang pesawat militer Jepang. Kami terbang ketinggian yang sangat rendah, benar-benar menakutkan. Saking rendahnya, pesawat kami nyaris menyentuh pucuk pohon kelapa, beber Soekarno. Sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 26 April 1945, Soekarno berkesempatan kembali ke Makassar. Kali ini tak ada serangan pesawat tempur sekutu. Kali ini, ia leluasa berjumpa dengan penduduk kota Daeng, alih-alih harus bersembunyi dalam bunker. Dalam lawatan kedua, Soekarno menyaksikan penyerahan simbolis bendera merah putih dari petinggi Min Saifu kepada Raja Bon ke-32 bernama Andi Mappanyukki.